Selanjutnya kami mengundang Ibu Oktavia Asmira selaku Koordinator Wijaya Suara LPMP Bangka Belitung. Beliau akan menyampaikan materi tentang metode pendampingan guru belajar dari rumah. Kepada Bu Oktavia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Alhamdulillah sehat. Amin. Oke, yang saya hormati Pak Kepala LPMP beserta jajarannya, Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Pengawas, dan Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan teman-teman WI yang ada di video call kali ini. Kali ini saya akan mencoba, kami dari Widya Suara akan mencoba memaparkan sedikit tentang bagaimana pendampingan pembelajaran, pendampingan guru belajar di rumah, hasil dari rembukan semua Widya Suara LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Oke, Bapak Ibu. Berawal dari landasan hukum Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan BDR dalam masa darurat penyebaran COVID-19, kita lihat untuk yang poin nomor 2, Bapak Ibu. Bagaimana proses pembelajaran dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh yang sudah dijelaskan oleh Pak Edward tadi, dilaksanakan untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa dibebani oleh menuntaskan capaian kurikulum yang harus dituntaskan oleh guru. Yang kedua, belajar dari rumah itu dapat difokuskan kepada pendidikan kecakapan hidup, antara lain yaitu mungkin mengenai pandemi COVID-19 ini. Aktivitas dan tugas pembelajaran di rumah dapat bervariasi antara siswa, sesuai dengan minat, kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di siswa. Ini diharapkan disesuaikan dengan kondisi dari kelas atau dari siswa-siswi Bapak Ibu masing-masing dan beserta kondisi gurunya sendiri. Dan yang tidak akan lupa adalah bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah sebaiknya diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berfungsi dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau penilaian kuantitatif. Itu isi dari surat edaran Kementerian Pendidikan Nasional tentang COVID ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat Bapak Ibu. Selama ini kita tahu sebenarnya prinsip-prinsip pembelajaran yang sudah kita lakukan adalah pembelajarannya harus berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran yang kita berikan harus pembelajaran yang bermakna, pembelajarannya harus berbasis kepada kompetensi, pembelajarannya harus memiliki basisan nilai-nilai karakter, dan yang terpenting adalah siswa mampu belajar di mana saja walaupun tanpa di kelas, dan semua lingkungan adalah semua orang bisa menjadikan guru oleh si siswa. Dari prinsip tersebut, kita lihat konsep pendampingan guru berdasar BDR. Konsepnya adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar dan pembelajar dengan tidak membebankan hal-hal yang baru kepada siswa ataupun kepada pengajarnya. Itu adalah konsep pendampingan guru BDR. Bapak Ibu, kita lihat elemen kunci pelaksanaan pendampingan guru BDR itu sebenarnya yang pertama itu bagaimana kesiapan si guru dan sumber belajar yang sudah dirancang oleh si guru. Yang kedua,
bagaimana kesiapan penggunaan media yang menghubungkan antara pengajar dan pembelajar atau antara guru dan siswa itu medianya harus menggunakan media seperti apa. Yang ketiga, berlangsungnya komunikasi, adanya atau berlangsungnya komunikasi atau interaksi antara si pengajar dan si pembelajar atau antara si guru dan si siswa. Dan yang keempat, memperhatikan pembelajaran sebagai individu yang belajar. Ini elemen-elemen pelaksanaan pembelajaran pendampingan guru BDR. Di sini Bapak Ibu, kita akan coba lihat sebenarnya tujuan pelaksanaan BDR itu apa sih? Belajar dari rumah itu apa? Pertama itu memutuskan mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Kita tahu Bapak Ibu, wabah ini, virus ini sangat cepat menyebar. Bagaimana tingkat penyebarannya sampai sekarang kita masih belum, Indonesia masih belum bisa menanganinya, sehingga dari hari ke hari positifnya semakin banyak. Nah, yang kedua memenuhi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID. Jadi tidak pun si anak belajar di kelas, setidaknya si anak mampu belajar di rumah. Tentunya yang difasilitasi dari Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana cara memfasilitasinya? Kami sudah menemukan beberapa konsep, tapi ini belum kami uji cobakan. Yang berikutnya, tujuan dari pelaksanaan BDR itu memenuhi dukungan psikologis dan sosial bagi pengajar dan siswa dan orang tua wali murid sehingga selama darurat COVID-19. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat prinsip pembelajaran BDR, yang pertama, mengedepankan keselamatan dan keselarasan lahir batin seluruh warga sekolah dan dalam pelaksanaan BDR. Jangan sampai dalam pelaksanaan BDR ini keselamatan dan kesehatan siswa terjerumus dengan dengan virus-virus yang harus keluar, harus seperti apa. Setidaknya pembelajaran yang kita berikan nanti, prinsip pembelajaran yang kita berikan di BDR ini bagaimana pembelajaran yang bermakna dan yang menyenangkan, menyehatkan dan menumbuhkan imun bagi peserta didik kita. BDR memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, yang tidak terbebani oleh pencapaian ketuntasan kurikulum. Saya garis bawahi, terbebani pencapaian ketuntasan kurikulum. Yang berikutnya, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif. Sebaiknya adanya interaksi antara si pengajar dan si pembelajar, antara si guru dan si siswa. Nah, materi BDR selain dapat di dalam kurikulum, dapat juga berupa pendidikan kecakapan hidup tentang COVID-19 atau pendidikan karakter yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dan aktivitas dan penugasan selama BDR tidak menjadi beban baru sehingga dapat memfasilitasi antar sekolah, antar daerah, dan mempertimbangkan kesenjangan akses dalam pelaksanaannya. Jadi aktivitas penugasan yang diberikan setidaknya tidak membebankan, tidak terbebani siswanya dalam mengerjakannya. Beberapa kondisi pelaksanaan BDR yang perlu kita antisipasi, ini sudah dibahas oleh Pak Edward. Saya ulangi sedikit lagi. Yang pertama kita melihat Bapak Ibu bahwa satuan pendidikan tidak mengatur atau mengukur atau mengelola dengan baik jadwal pelaksanaan BDR di rumah sehingga pelaksanaannya kurang efektif dan efisien.
Yang kedua yaitu banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kebanyakan tidak memberikan umpan balik. Berikutnya, media untuk pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru terkadang merepotkan orang tua harus membeli keluar, sehingga konsep stay at home itu menjadi terabaikan. Stay at home itu menjadi terabaikan. Si orang tua keluar dengan membeli alat-alat untuk tugas yang akan dikerjakan oleh si siswa di rumah. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, interaksi online yang dilakukan antara guru dan siswa itu kurang optimal. Dan malah tidak ada interaksi online yang diberikan oleh guru dan siswa. Ini bisa dilakukan ketika fasilitas yang dimiliki oleh guru dan siswa itu ada. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Edward tadi, kita lihat pendekatan pelaksanaan BDR di rumah. Pendekatannya di sini kami bagi dua, yaitu pendekatan secara daring atau di dalam jaringan, dan pendekatan di luar jaringan atau secara luring atau offline. Nah, pendekatan di dalam daring atau online ini yang pertama, daring dengan menggunakan kegiatan tatap muka virtual. Contohnya mungkin saat ini kita melaksanakan video call, atau Bapak Ibu menggunakan Zoom, atau menggunakan Webex, dan seterusnya. Yang terpenting adanya interaksi antara Bapak Ibu dan siswa dalam maya, dalam jaringan. Yang kedua, daring tanpa kegiatan tatap muka. Nah, daring dalam tanpa kegiatan tatap muka ini seperti Bapak Ibu memiliki satu LMS, contohnya mungkin Google Classroom. Di dalam Google Classroom Bapak Ibu mengelola proses pembelajaran seperti apa, instruksi pembelajaran seperti apa, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh si siswa seperti apa. Itu daring tanpa kegiatan tatap muka. Yang kedua yaitu BDR berdasarkan luring atau luar jaringan. Nah, luar jaringan ini maksudnya dengan menggunakan multimedia. Contohnya dengan siaran televisi, dengan radio, dengan video pembelajaran, dan seterusnya. Dan luring dengan bahan belajar cetak. Contohnya ada buku, ada lembar kerja, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari dua pendekatan pelaksanaan BDR ini bisa kita lakukan. Mungkin dengan fasilitas yang dimiliki oleh si guru dan siswanya. Oke, alternatif layanan BDR, kalau menurut kami ada 3, yaitu BDR pure daring atau online, habis itu belajar dari rumah melalui luring atau offline, dan belajar dari kombinasi dari daring dan luring. Atau lebih simpelnya nih Bapak Ibu, belajar melalui daring atau belajar dengan menggunakan internet. Dengan difasilitasi oleh internet di dalam dunia maya. Kalau belajar luring itu tanpa menggunakan internet. Dan belajar dari kombinasi daring dan luring, belajar dari menggunakan saluran di dalam jaringan, dan belajar juga bisa dilakukan di luar jaringan. Nah, dari paparan ini kami mencoba pendampingan pembelajaran BDR menurut kami bisa dilaksanakan dengan PC. P itu adalah perencanaan, I itu adalah adanya interaksi, I yang satunya lagi adanya implementasi yang akan dilakukan oleh siswa, tentunya dengan instruksi-instruksi yang sudah diberikan oleh guru ketika adanya interaksi antara si guru dan si siswa. Dan yang berikutnya adalah refleksi atau umpan balik.
Kita lihat Bapak Ibu. Langkah pelaksanaan BDR berdasarkan visi PIISI. Yang pertama, Bapak Ibu guru harus memahami dulu target kompetensi, target KD, kompetensi dan materi apa saja materi yang UKRK. Urgensinya seperti apa, kontinuitasnya seperti apa, relevansinya dan keterpakaiannya itu seperti apa. Yang bisa Bapak Ibu satukan ke dalam kegiatan COVID-19 ini. Yang berikutnya, Bapak Ibu guru, setidaknya Bapak Ibu mencoba untuk mengidentifikasi karakter siswanya. Maksud di sini mengidentifikasi, baik itu mengidentifikasi karakter siswanya atau tuh mengidentifikasi fasilitas yang dimiliki oleh si siswa tersebut. Apakah nanti pembelajarannya mungkin bisa digunakan dengan menggunakan internet atau menggunakan HP atau menggunakan saluran internet dan seterusnya. Atau identifikasi, oh ternyata kelas kita tidak bisa karena di pedalaman tidak adanya internet, paket datanya mahal, tidak semua siswa memiliki akses ke sana. Nanti harus seperti apa? Bapak Ibu perlu mengidentifikasinya. Setelah itu, Bapak Ibu coba menyusun program dan tujuan BDR itu seperti apa, sesuai dengan materi yang sudah Bapak Ibu tentukan. Ingat, materi di sini tidak mengharuskan ketuntasan kurikulum yang ada. Jadi pilihlah materi-materi yang benar-benar menurut Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ajarkan dan berhubungan dengan COVID-19 ini. Berikutnya Bapak Ibu di sini setelah itu Bapak Ibu mencoba untuk menentukan alat ukur. Alat ukur, mencari penilaiannya harus seperti apa, habis itu tugas-tugas yang dikerjakan oleh si siswa harus seperti apa bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa. Bapak Ibu mencoba untuk menentukannya. Nah, ini pada tahapan perencanaan. Sehingga nanti di tahapan perencanaan ini, Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang akan Bapak Ibu lakukan, materi apa yang akan Bapak Ibu berikan ke siswa, bagaimana cara Bapak Ibu melaksanakan tugas, memberikan tugas, apa bahan ajarnya, dan metode yang akan Bapak Ibu lakukan itu seperti apa. Apakah menggunakan daring, atau menggunakan luring, atau menggunakan kombinasinya. Kita masuk ke interaksi dengan peserta didik. Langkah pelaksanaan BDR PC ini, Bapak Ibu, mungkin bisa dilakukan kalau kita lihat alternatif pendampingan BDR tadi ada 3, mungkin ini bisa dilakukan dengan luring, atau dengan daring, atau dengan daring kombinasi. Ada daring, ada luring. Nah, Bapak Ibu tentukan, setelah Bapak Ibu menentukan, mudah mendapatkan materi, seterus bahan ajar, bagaimana cara penilaiannya, Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran. Nah, interaksi peserta didik dengan orang tua peserta didik, interaksi peserta didik dengan guru atau dengan orang tua peserta didik di sini, maksudnya seperti apa ini Bapak Ibu? Sebelumnya mungkin Bapak Ibu menyepakati dengan siswa, membuat jadwal kapan Bapak Ibu kapan kelas akan berinteraksi. Misal, contohnya setiap hari ketika jam 8 sampai jam setengah 9, Bapak Ibu akan melakukan interaksi dengan si siswa. Nah, setidaknya informasi itu Bapak Ibu berikan ke si siswa, dan siswa memahami, oh jam 8 sampai jam setengah 9, saya ada kelas atau saya ada meeting. Nah, itu mungkin kita menggunakan interaksi secara
daring atau secara tatap muka virtual, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom yang free dan atau mungkin bisa menggunakan Webex dan seterusnya. Cukup mungkin menurut saya ini cukup 30 menit saja Bapak Ibu. Tidak terlalu menghabiskan kuota, 30 menit saja. Apa yang ada di dalam interaksi tersebut? Seperti ini Bapak Ibu. Di interaksi tersebut dalam jangka 30 menit Bapak Ibu melakukan video call atau video conference dengan peserta didik Bapak Ibu di situ berikan salam. Yang kedua, Bapak Ibu berikan motivasi untuk belajar dan memberikan semangat siswa-siswa untuk belajar dan memberikan instruksi, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan oleh si siswa pada hari itu. Sesuaikan tugas, langkah-langkah, kegiatan siswa dengan jam yang sudah Bapak Ibu tentukan sampai jam berapa. Misal dari jam 8 sampai jam 12. Nah, Bapak Ibu harus mengukur apa-apa saja tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Si siswa harus belajar seperti apa sehingga nanti si siswa tidak merasa terbebani. Selama 30 menit. Itu isi interaksi Bapak Ibu dengan peserta didik. Nah, setelah itu kan di sini Bapak Ibu kan memberikan motivasi, menyapa anak didik Bapak Ibu, memberikan tugas. Nah, di memberikan tugas ini nanti kita lanjut ke tahapan proses belajar atau implementasinya. Dari tugas yang Bapak Ibu berikan berdasarkan tatap muka daring tadi, si siswa akan mengerjakannya di rumah. Atau ini bisa Bapak Ibu kombinasikan untuk proses pembelajarannya dengan menggunakan LMS atau Bapak Ibu dengan menggunakan Google Classroom dan seterusnya. Tugas-tugas bisa dimasukkan ke situ. Setelah itu mungkin pertanyaan-pertanyaan atau bahan-bahan ajar bisa dimasukkan ke mengelola Google Classroom atau e-modul atau seterusnya. Nah, siswa belajar di situ. Kalau untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini secara daring, itu mungkin bisa menggunakan Google Classroom. Tapi kalau Bapak Ibu, proses pembelajaran ini bisa digunakan secara luring atau di luar jaringan, ketika interaksi yang Bapak Ibu berikan, ketika dalam interaksi Bapak Ibu berikan arahan kepada siswa, di sini pada proses pembelajaran siswa tentunya menggunakan media-media yang tidak daring atau media-media yang luring. Contohnya bahan ajarnya mungkin bisa dari televisi, bahan ajar yang tadi Bapak Ibu tentukan mungkin bisa melalui media cetak, mungkin bisa melalui radio, dan pengumpulan tugasnya juga mungkin bisa si siswa langsung WA kepada Bapak Ibu dan seterusnya. Nah, kalau proses pembelajarannya pure daring, pure semuanya adalah di dalam jaringan, Bapak Ibu mungkin di dalam proses pembelajaran selain Bapak Ibu memberikan instruksi, melakukan interaksi dengan peserta didik, Bapak Ibu juga menggunakan LSM melalui Google Classroom misalnya, atau melalui e-modul misalnya, dan siswa bisa berinteraksi di situ. Di dalam proses pembelajaran ini tentunya ada pembiasaan yang harus ditanamkan, adanya pembelajaran praktek pada siswa yang melakukan secara sederhana, dan diharapkan bekerja sama dengan orang tua. Nah, penilaian di sini lebih diutamakan sebenarnya penilaian kualitatif, adanya feedback pekerjaan siswa secara kualitatif. Nah, setelah proses pembelajaran, setelah si siswa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan instruksi yang sudah guru berikan di saat interaksi dengan peserta didik melalui daring, setelah itu dilakukannya refleksi.
refleksi atau proses pembelajaran. Bisa saya contohkan di interaksi dengan peserta didik. Misalnya kelas dibuka jam 8 sampai jam setengah 9. Itu Bapak Ibu berkomunikasi dengan peserta didik Bapak Ibu, memberikan instruksi apa-apa saja yang sudah akan dikerjakan oleh siswa dan seterusnya. Setelah itu siswa melakukan proses pembelajarannya sesuai dengan instruksi yang sudah Bapak Ibu berikan. Nah, setelah itu, Bapak Ibu sepakati, Bapak Ibu kapan melakukan refleksi proses pembelajaran secara daring. Apakah misal daring dilakukan ketika jam 1 sampai jam setengah 2. Refleksi proses pembelajaran akan dilakukan jam setengah 1 atau jam setengah sampai jam 1 atau sampai jam setengah 2. Bapak Ibu lakukan kembali interaksi antara bersama dengan peserta didik Bapak Ibu, memberikan refleksi. Tentunya itu bisa dilakukan dengan video call atau video conference dengan menggunakan Zoom atau yang lainnya. Nah, ini mungkin langkah pelaksanaan BDR PISSI ini bisa dilaksanakan berdasarkan daring atau berdasarkan daring kombinasi. Bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu dari awal Bapak Ibu mengidentifikasi ternyata tidak semua siswa kita memiliki fasilitas untuk melaksanakan daring dan tidak semua siswa kita memiliki handphone dan tidak fasilitas yang dimiliki cukup tidak memadai atau cukup minim. Nah, satu lagi Bapak Ibu, mungkin ini bisa menjadi alternatif. Kami sebutnya adalah lumbung tugas. Nah, ini mungkin bisa digunakan dengan Bapak Ibu guru yang mungkin di pinggiran kota. Tentunya tapi di sini Bapak Ibu yang berperan aktif adalah Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Bagaimana langkahnya? Setelah mulai dari Bapak Ibu melakukan perencanaan sampai seterusnya, mulai dari sini sampai di sini. Nah, Bapak Ibu sampai menentukan alat ukur penilaian aspek dan berikutnya. Lalu Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengetahui materi apa yang akan dilakukan, bagaimana dilakukan oleh siswa, Bapak Ibu berikan petunjuk atau instruksi di dalam kertas. Apa-apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa ketika siswa akan belajar dalam satu hari itu. Nah, ini mungkin tergantung ya, untuk jadwalnya bisa 1 hari, bisa 2 hari, atau bisa 3 hari. Disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu berperan aktif mengantarkan tugas ke rumah masing-masing peserta didik. Contoh, misal hari ini saya sudah buat tugas yang akan saya berikan ke siswa, instruksinya apa-apa saja, habis itu bagaimana cara mereka melaksanakan tugas, dan seterusnya bahan ajarnya ada di mana saya akan tuliskan. Atau tidak saya berikan Bapak Ibu berikan bahan ajar yang harus dipelajari oleh si siswa. Atau tidak dengan clue, misalnya kalau tentang berhadapan dengan kurikulum berarti tentang halaman berapa yang harus dipelajari oleh si siswa. Nah, Bapak Ibu aktif mengantarkan tugas ke rumah masing-masing peserta didik dan meletakkan tugas tersebut ke tempat yang sudah ditentukan, yang kita sebut dengan lumbung tugas. Jadi masing-masing siswa nanti di rumahnya ada tempat lumbung tugas yang sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu bergiliran mengantarkan tugas masing-masing dan ditaruh ke lumbung tugas tersebut. Dan siswanya mengambil tugas atau mengambil instruksi dari Bapak Ibu setiap hari atau 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Nah, setelah itu lumbung
tugas ini bisa ditaruh di siswa di depan rumah, atau di teras, atau di depan pagar. Diharapkan ini tidak terjadinya interaksi, tidak bertemunya Bapak Ibu dengan siswa. Nah, anggap lihat ini kita lagi COVID-19. Seterusnya Bapak Ibu, peserta didik akan mengambil tugas tersebut dan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang diberikan, sesuai dengan instruksi Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan. Nah, siswa akan mengerjakan, dia harus ada di situ, apa langkah-langkah kegiatan yang harus dikerjakan si siswa, diambil oleh siswa dan dikerjakan. Nah, setelah peserta didik selesai mengerjakan tugas, selesai belajar, peserta didik mengumpulkan kembali tugas yang diberikan, yang Bapak Ibu berikan ke lumbung tugas yang ada di rumah, di depan rumahnya. Mungkin Bapak Ibu sepakati tugas harus dikumpul setelah selesai dikumpul di lumbung tugas jam berapa. Dan Bapak Ibu mengambil tugas tersebut dan memeriksanya di rumah atau memberikan umpan balik. Bisa Bapak Ibu memberikan umpan balik secara langsung atau secara langsung dituliskan lagi lalu Bapak Ibu taruh lagi di lumbung tugas, atau Bapak Ibu berikan umpan balik setelah tugas Bapak Ibu kumpulkan semua, besoknya Bapak Ibu mau memberikan instruksi kembali ke siswa, Bapak Ibu berikan umpan balik tersebut. Tapi di sini yang berperan aktif adalah Bapak Ibu, yang mendatangi siswa Bapak Ibu satu-satu adalah Bapak Ibu, dan seterusnya. Nah, kalau tidak, lumbung tugas ini bisa Bapak Ibu taruh di depan rumah Bapak Ibu. Tapi berarti itu si siswa yang datang ke rumah Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugas. Nah, bagaimana nanti metodenya? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ini Bapak Ibu presentasi dari kami, beberapa hal yang mungkin ini pikiran dari kami, mohon masukannya, dan ini belum kami uji cobakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, tetap sehat Bapak Ibu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Octavia Asmira. Bapak Ibu peserta diskusi kita hari ini, sudah ada 4 pemateri yang menyampaikan materi masing-masing. Yang pertama tadi ada Pak Dadan, kemudian Pak Edi Supriyadi, ada Pak Edward, dan juga ada Ibu Octavia Asmira.